Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas Farmasi C, Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membawakan materi dengan judul infusa. Yang pertama, pengertian infusa dan metode infudasi. Infusa atau rebusan obat ialah sediaan cair yang dibuat dengan mengekskresikan simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit, yang mana ekstraksinya dilakukan secara infudasi. Metode infudasi merupakan metode penyaringan dengan cara menyaring simplisia dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit yang umumnya itu digunakan untuk menyaring zat kandung aktif yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati. Yang berikutnya, prinsip kerja pembuatan infusa. Bahan baku ditambahkan dengan air dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 90 sampai 90 derajat Celcius. Umumnya, untuk 100 bagian sari diperlukan 10 bagian bahan. Untuk melakukan proses infusa ini, maka kita harus mempersiapkan 1 unit panci yang terdiri dari 2 buah panci yang saling bisa ditumpuk. Panci yang di atas digunakan untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi atau tentu bersama pelarutnya, yaitu air yang masing-masing dengan takaran tertentu. Sementara panci yang sebelah bawah diisi air, maksudnya digunakan sebagai pemanas panci atas, sehingga panas yang diterima panci atas tidak langsung berhubungan dengan api. Teorinya, ketika panci bawah airnya mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius, maka panas yang diterima oleh panci di atas suhunya hanya mencapai sekitar 90 derajat Celcius saja. Kondisi demikian ini diperlukan agar zat aktif dalam bahan tidak rusak oleh pemanas berlebihan, atau biasanya zat aktif akan rusak bila dipanaskan sampai 100 derajat Celcius atau lebih. Yang berikutnya, prosedur kerja pembuatan infusa. Yang pertama, simplisia yang berupa tanaman atau bagian tanaman dengan derajat halus tertentu ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam panci atas, diberi air secukupnya. Yang kedua, setelah panci atas siap untuk diproses, maka masukkan panci beserta isinya segera ke dalam panci bawah yang telah berisi air. Lalu panci bawah dipanaskan di atas api dan dibiarkan sampai mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Diharapkan maka suhu air di panci atas akan mencapai 90. Yang berikut, keuntungan dan kekurangan dari metode infusa. Yang pertama, keuntungan. 1. Unit alat yang dipakai sederhana. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif lebih rendah. Kerugiannya, 1. Zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat jenuh. Yang kedua, hilangnya zat-zat atsiri. Yang ketiga, adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama. Di samping itu, simplisia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Yang keempat, ekstrak kurang stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan jamur sehingga tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam pada suhu kamar. Yang kelima, kadang-kadang pada simplisia tertentu akan menghasilkan ekstrak yang berlendir sehingga sulit untuk dilakukan penyaringan. Baik, yang berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam infusa. Yang pertama ada derajat halus dari bahan-bahan bakal.
Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 12, derajat halus dari bahan bakal yaitu ada yang pertama, serbuk dengan derajat halus 5/8 bagian. Contohnya ada akar manis, daun kumis kucing, daun sirih, dan daun sena. Yang kedua adalah serbuk dengan derajat halus 5/10 bagian. Contohnya ada dringo dan kelembak. Yang ketiga ada serbuk dengan derajat halus 10/22 bagian, contohnya laos, akar valerian, temulawak, dan jahe. Yang keempat ada serbuk dengan derajat halus 22/60 bagian, contohnya adalah kulit kina, sekale komuntum. Dan yang kelima ada serbuk dengan derajat halus 85/120 bagian, contohnya daun digitalis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam infusa yang berikutnya adalah banyaknya bahan bakal. Banyaknya bahan bakal adalah 10 bagian untuk 100 bagian serkaian, di mana hal ini hanya berlaku untuk bahan-bahan bakal yang tercantum dalam farmakope yang bukan merupakan bahan-bahan yang berkhasiat keras. Yang berikutnya adalah banyaknya air. Penambahan dilakukan sebanyak 2 kali bobot bahan bakalnya, tetapi untuk beberapa bahan bakal penambahan ini terlalu sedikit. Beberapa bahan tersebut seperti Flores Camomillae vulgaris, Flores Tillae, dan semen linin yang dipakai 4 kali bobot bahan bakal. Yang berikut ada Caragean sebanyak 15 kali bobot bahan bakal. Ada pulpa Tamarindorum cruda yang hanya diperlukan air sama dengan bobotnya karena bahan bakal ini tidak dikeringkan terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam infusa yang berikutnya adalah pemanasan atau menghangatkannya. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan infusa dihitung saat isi panci mencapai suhu 90 derajat, yaitu di mana air pada panci bagian bawah mendidih atau mencapai suhu 100 derajat Celcius. Pemanasan infusa ini berlangsung selama 15 menit. Karena terdapat bahan-bahan yang tidak tahan panas. Yang berikutnya adalah menyerkai. Infusa yang mengandung bahan bakal yang mengandung minyak-minyak atsiri harus diserkai setelah dingin. Tetapi ada infusa yang boleh diserkai panas-panas atau diserkai dingin. Contohnya seperti Foliaceae yang mengandung zat yang dapat menyebabkan sakit perut yang melarut dalam air panas tetapi tidak larut dalam air dingin, sehingga Infusaceae harus selalu diserkai dingin. Untuk pembuatan infusum senae kompositum, penyerkaian harus dingin dan kemudian pemanasan dalam botol tertutup. Dan garam cycnate yang dilarutkan. Infusa lainnya boleh diserkai panas atau diserkai dingin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam infusa yang berikutnya adalah dekokto infusa. Jika dari beberapa bahan bakal bersama-sama harus dibuat suatu serkaian, sedangkan bahan bakal pertama termasuk yang harus dibuat dalam dekokta dan bahan lainnya harus dibuat infusa, maka bahan bakal ini dibuat suatu dekoktum infusum. Mula-mula bahan bakal yang dibuat dekokta dimasukkan dahulu dalam panci infusum dan 15 menit kemudian dimasukkan bahan bakal yang harus dibuat infusa. Hal ini sesuai dengan teori di mana untuk pembuatan dekokta sendiri memerlukan waktu pemanasan yaitu selama 30 menit, sedangkan untuk infusa waktu pemanasannya selama 15 menit. Panci yang berisi bahan bakal dan pelarut dihangatkan pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Maka dekoktum infusum harus diserkai panas atau dingin tergantung jenis bahan bakalnya.
Jika ada yang harus disertai panas dan dingin, maka pertama kali kita harus menyelidiki apakah dekoktum infusum tersebut dapat dipisahkan pembuatannya, sehingga dari bahan bakal yang pertama kita membuat suatu dekokta yang disertai panas, dan dari bahan bakal yang lainnya kita membuat infusa yang disertai dingin, dengan syarat air yang tersedia cukup untuk pembuatan masing-masing serkaiannya. Bila air cukup, maka kita dapat mengerjakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dekoktum infusum disertai panas-panas. Cara ini banyak dipakai. Hal ini ditentukan oleh kodeks. Yang kedua ada dekoktum infusum dipisah dalam dekokta yang disertai panas dan infusa yang disertai dingin. Kedua-duanya dibuat dengan bagian-bagian air yang tersedia yang banyaknya sebanding.